Assalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala kenikmatan dan rahmatnya yang masih Allah berikan kepada kita semua, terlepas dari berbagai kelalaian, kemalasan, kekhilafan, bahkan kemaksiatan yang kita lakukan. Namun Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kelak di akhir zaman akan menjadi umat yang guroba. Iya. Amin, amin. Tubalil guroba. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kajian mampir sowan ke pondok pesantren Al Guroba di Jalan Semai, yang alhamdulillah terima kasih atas jamuannya Kiai Ahmad Busyrolana. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat walafiat, bermanfaat untuk umat di dunia wal akhirah. Dan juga kawan-kawan dari asatizah wal ustazat yang tidak nampak. Iya, yang tidak nampak. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan dan mudahkan langkahnya dalam menjadi umat yang bermanfaat ilmu-ilmunya. Yang kebetulan di samping saya ada Ustadz Khomsan, Ustadz alumni Pondok Pesantren Sarang, dan di sebelah kiri saya ada Ustadz Abu Yazid Al-Bustomi, ya, alumni dari Pondok Pesantren Darul Hadis Malang. Dan dengan saya sendiri yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam setiap langkah dan kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, ada ritual sebelum memulai kajian, yaitu kita meminta dari Sohibul Bait untuk tawasul Al-Fatihah. Izin Kiai, minta tawasul. Wassalihin aina makanu min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha sanabil qadir wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Nabil Hasan As-Sajili wa Syekh Bahadin Nasabandi wa Syekh Ali bin Abi Bakr As-Sigaf wal Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Sayyid Ahmad bin Idris wa Syed Muhammad bin Alawi wa Syed Alawi wa Syed Abbas Al-Maliki wa Syekh Habil Qasim Al-Junaid wa Syekh Muhammad Khalil Bangkalan bin Abdul Latif wa Habib Hasan Baharun wa Syekh Maimun Zubair wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina ya Allah wa abaina wa ummahatina wa jaddadina ya Allah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannati wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid din wa dunya annallaha yahdina wa yakshifu karbatana wa yaqdi hajatina wa yassiru umurana wa yuslihu su'unana wa yarfa'u darajatina wa ja'alana hadina muhtadin barrina muttaqin salimin ghanimin mu'afina min kullil balaya dunya wa ukhra. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kawan-kawan, sekedar mengingatkan, jadi kita dalam momen kali ini bukan yang mendengarkan tausiah ya. Jadi ini kajian interaktif, jadi ketika ada tambahan-tambahan ataupun ada koreksi tipis-tipis atau tebal-tebal, boleh langsung disampaikan. Jadi mungkin akan diawali kajian sesi kita yang pertama ini dengan tauhid. Insya Allah kita akan menggunakan seperti biasa kitab Nuruz Zolam, yang alhamdulillah sudah sampai di bait yang membahas tentang rincian daripada
nama maupun tugas daripada para malaikat yang wajib kita imani. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih darin amin. Bilangkol wa Israil. Jadi insyaallah di malam ini kita akan membahas malaikat yang lumayan menyeramkan, yaitu malaikat Israil dan beberapa sedikit pembahasan tentang malaikat Mungkar Nakir. Jadi enggak semuanya. Panjang ya ternyata. Sangat panjang. Jadi harus bagi 2 dan bagi 3 nih. Tapi biar ada sedikit pintu masuk ke Mungkar Nakir, akan dibahas sedikit. Jadi Israil, yang sebelumnya kita di pekan yang lalu itu malaikat Israfil. Jadi memang seakan-akan Allah menyesuaikan malaikat, menyesuaikan koriknya. Jadi kalau pekan lalu itu malaikat Israfil dibahas oleh orang yang dalam kesehariannya sering meniup. Kadang meniup dan menghisap. Ya. Jadi ada yang ditiup, ada yang dihisap. Cuman agak horor juga ketika dicocok logikan ke korik yang sekarang. Masa malaikat Israil ya kan? Apa titik temunya, seram juga tuh. Karena pengalaman di beberapa pekan yang lalu, saya di kajian fikih bahas tentang fikih jenazah. Kemudian ada keluarga saya meninggal. Nah, ini bukan cocok logi ya. Jadi kalau dulu tuh ada rasa takut ketika bahas tentang tema kematian, akan diuji dengan kematian. Jadi kayak rasa takut gitu. Cuman karena barokah hadir kajian mampir, terngiang-ngiang ulama itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi nggak boleh takut ya kan? Ya, maksudnya ada ulama gitu. Doanya seperti itu kan, uhibus solihin walastu minhum. Jadi tafaulan. Jadi insyaallah Israil, malaikat Israil akan kita bahas. Wa Israil dan malaikat Israil muwakkal biqabdi arwahil khalaik, yang mana ditugaskan oleh Allah SWT untuk mencabut ruh-ruh makhluk-makhluk yang ada. Dengan alif lam berarti semua makhluk, sekalipun nanti akan diistisnakan. Ai bi ikhraji arwahi kulli man lahu ruh min maqarriha. Jadi tugas malaikat Israil sebagaimana yang kita ketahui, langsung ke tugas ya, tidak dikaji per kata gitu, Israil secara bahasa dan lugutan. Berarti tugas beliau itu mengeluarkan ruh-ruh yang ada dari setiap siapapun yang punya ruh. Berarti ada makhluk yang tidak punya ruh. Nah, min makoriha dari tempat asal ruh tersebut, yaitu dari jasadnya. Makoriha, makoril ruh. Iya, makornya jasadnya itu nanti dulu. Oh iya. Kita diskusikan. Siap. Kemudian walau komlah. Nah, komlah ya. Komlah ini kutu. Au ba'udah atau nyamuk. Au burgus. Burgus ini tergantung mudhof ilaihnya nanti. Kalau dikasih bahar, dia jadi udang. Burgusul bahar. Tapi kalau burgus aja, mutlak, ini adik-beradik masih ke kutu, kepinding. Ada yang nggak kenal kepinding di sini? Kepinding itu kutu busuk yang ada di kasur. Tahu. Ya. Jak santri tahu lah macamnya ya. Ya. Tinggi. Ada yang punya nama lain? Nah, kalau Indonesia biasanya kutu busuk. Geletak. Wow. Geletah. Kalau bahasa Sunda itu tumila. Tumila. Kayak nama India. Di Padang itu namanya apa? Kepinding. Kalau yang suka baca itu kutu buku ya. Kepinding, yang umum kepinding. Kepinding ya. Kutu busuk lah ada bahasa namanya. Karena memang bau gitu. Sehingga saya memberikan sebuah tutorial cara membunuhnya adalah dengan pakai bukan. Ambil dia, jangan. Ambil dia, taruh di isolasi besar, terus tutup, barulah dipencet. Jadi baunya nggak akan keluar. Jadi Riset dari mana ya? tervakum. Oke, itu iklan. Jadi semua makhluk yang bernyawa tadi itu akan dicabut nyawanya, ruhnya oleh malaikat Israil. Kama zahaba ilaihi ahlul haq. Ya. Ini berarti pendapat ahlul haq berarti pendapat yang benar ya. Sehingga akan melawan katakan pendapat keduanya, pendapat yang salah. Seperti itulah ya, ahlul haq. Lawannya ahlul batil. Enggak yang pakai kama huwa fil asoh. Kalau asoh kan masih lawannya sohih. Jadi ini udah pakai ahlul haq berarti sangat kuat sekali bahwasanya yang dicabut adalah arwahul khalaik kuluman lahu ruh. Khilafan. Nah, di sini ada pendapat yang menyelisihi yaitu lil Mu'tazilah.
bagi kalangan aliran Mu'tazilah yang ngeklaim bahwasanya mereka ini aliran yang paling rasional. Haitsu zahabu, yang mana mereka itu berpendapat ila annahu la yaqbidu arwaha ghairi ahli tsaqalain. Bahwasanya malaikat Israel itu ternyata tidak mencabut ruh kecuali hanya dua, yaitu ahlu tsaqalain. Siapa ahlu tsaqalain? Manusia dan jin. Jadi yang dicabut ruhnya oleh malaikat Israel versi Mu'tazilah itu cuma dua aja. Kalau nggak manusia ya jin. Berarti selain manusia dan jin itu nggak perlu malaikat Israel yang turun tangan, kata Mu'tazilah. Sehingga di sini siapa yang mencabutnya kalau bukan malaikat Israel? Yaitu yang dicabut misalkan tadi selain manusia dan jin ada malaikat, minal malaikati wat tuyur, burung-burung, wa ghairihim, wa khilafan lil mubtadi'ah. Begitu pula yang menyelisih pendapat ahlul haq itu adalah ahlul bid'ah. Yang mana mereka haitsu zahabu ila annahu la yaqbidu arwahal bahaim bal yaqbiduha awanuhu. Nah, berarti kalau bukan malaikat Israel yang turun tangan, siapa yang mencabut ruh-ruhnya hewan-hewan ternak? Ayam, ya, bebek, sapi. Jadi yang mencabutnya adalah awanuhu, berarti anggota, ya, awan, ya kan? Anggota atau anak buah daripada malaikat Israel. Berarti itu versi Mubtadi'ah. Berarti yang belum kita dapatkan di sini penjelasan tentang Mu'tazilah. Berarti siapa kalau versi Mu'tazilah yang mencabut arwah daripada ghairi tsaqalain, ghairi ahli tsaqalain. Kayak belum dapat di sini ya. Tapi kalau mau disama-samakan yang pasti awanuhu aja lah. Ya kan, kalau emang ketika dinafikan malaikat Israel sebagai petugasnya, ya mentok-mentok tepleset-teplesetnya ke awanuhu. Zakaru zalika al-Bajuri. Atau ke Allahnya Langsung Allah cabut bisa. Masalahnya ini kan pembahasan sama iyat gitu. Karena pembahasan sama iyat itu kalau tidak ada teks dari Quran atau hadis, Wallahu alam. ya wallahu alam gitu, jadi Iya. nggak bisa bicara. Kalau Kalau ada ibarat, Nah, maka memahami ahlul haq itu berarti orang-orang yang haknya itu Al-Quran. iya. Nah gitu. Nah sehingga ahlul haq itu adalah para rasional yang mengutamakan wahyu dibanding akal. Ya, rasional juga tapi tetap mengedepankan teks Al-Qur'an sebagai pijakan dalil qot'inya. Biar nggak asal-asal gitu ya. Kemudian Zakaru zalikal Bajuri, dalam kitab apa nih berarti kalau Imam Bajuri muncul di sini? Itu Fathul Murid. Tuhfatul Murid. Wa huwa malakun azim. Di kitab yang itu tidak ada ya? Ah? Oh iya ya, cetakan ini agak terbatas. Bahkan pinggirannya pun terpotong nih. Ups. Kemudian wa huwa malak. Nah, ini seringkali kita terpelecok, kadang nyebutnya malak, kadang malik. Jadi kalau malik itu raja, kalau malak ya berarti malaikat satu. Malak azim, yang agung, hail, yang heboh, al-manzor. Dari segi look atau pemandangan kita ngelihat malaikat Israel itu sangat heboh. Kenapa seheboh itu? Menakutkan. Ya, menakutkan. Ra'suhu fis sama. Saking besarnya kepalanya malaikat Israel itu fis samail ulya lagi, bukan hanya langit, tapi langitnya yang al-ulya. Paling tinggi. Sedangkan itu kepalanya ya. Kalau rijlahu dua kakinya itu yang pasti raksasa, seraksasa itu ay muntahaha wa wajhu muqabilul lauhil mahfuz. Wajahnya itu menghadap ke lauhil mahfuz. Wal khalqu baina ainih. Adapun perbandingannya skalanya dengan makhluk itu seakan-akan di depan kedua mata. Berarti gimana ya? Iyalah ya. Oh, mati. Belalang di belakangnya. Nah, ya. Mati kau. Jadi ndak yang kayak malaikat atau ya kan kita kan pernah nonton yang pakai sabit ya kan keliling kemana-mana. Kecil. Horor lah. Ya kan? Kayak kecil ya kan, kayak seukuran manusia. Kalau ini raksasa ya. Megang globe ya kan? Ya, wallahu alam. Nantilah kita nonton bersama di surga. Amin. Nak dulu Anda nanti Oh iya.
Kemudian bisa diimajinasikan dengan AI. wes. Oh. Jadi Bisa jelas banget. pekan lalu kita mengimajinasikan pakai AI bidadari. Seabsurd itu wajah bidadarinya. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Ya? Kalah cantik Mas ya. Nah, ini malam ini mungkin kita akan menggenerate untuk menggambarkan malaikat Israel. Seseram apa? Karena di sini lumayan ke fisik nih yang dijelaskan, yaitu wal khalqu baina aini. Makhluk itu hanya di depan kedua mata beliau. Wes, beliau. Emang saya dah lidah-lidah soft spoken ya, Bang. Walahu a'wan. Nah, ini dia. Jadi ternyata memang malaikat Israel itu punya anak buah. A'wan, Atau rekan kerja. rekan kerja kayak sederajat ya kan. Ini harus kalah mulia. Jadi harus tetap mulia malaikat Israelnya. A'wan bi'ada diman yamutu, sesuai jumlah anggotanya malaikat Israel ini itu sesuai man yamut, siapapun yang mati. Berarti semakin banyak yang mati sama itu jumlahnya. Berarti banyak. Enggak cuma 1-2 malaikat aja yang dijadikan anak buah. Ya tarofak bil mukmin, yang ramah dengan orang-orang mukmin. Berarti ini untuk yang akwannya, seramah itu dengan orang-orang yang mukmin. Pendapat kedua. Ini Yang masih yang awal. Ini dalam sudah. yang beliau pilih sebagai yang, tapi belum, tapi tidak memberikan penegasan akwan itu tugasnya apa. Yang awal tadi. Oh, udah selesai tadi. Yang mencabut semua. Yang sudah selesai pembahasannya. Yang kedua itu tadi, Sekarang kerjanya malaikat Israel. yang kedua kan tadi Mu'tazilah, itu kan khilafan. Yang ketiga Mubtadi'ah, titik dah. Oh, sih. Nah, sekarang ini lanjut lagi tentang menjelaskan fisik daripada malaikat Israel. Oh iya. Jadi saya banyak tanya. Oh iya. Tapi dikeraskan enggak apa-apa, Ustaz. Kayak bisik-bisik gue. Wal khalqu baina aini walahu a'wan bi adari mayamud. Kalau sekedar a'wan, oke, itu sudah diiyakin. Boleh-boleh saja malaikat Israel punya a'wan. Yang menjadi permasalahan tadi itu apakah a'wannya ini ikut-ikutan mencabut. Nah, kalau di sini kan hanya dijelaskan ya tarofak saja. Ya tarofak, yaitu ramah dengan orang-orang mukmin. Seakan-akan di sini menyiratkan mafhum mukhalafahnya, kalau enggak mukmin, nah itu a'wannya nakal. Jadi tidak ramah gitu. Wa ya'tihi fi suratin hasanatin duna ghairihi. Nah, ini masih malaikat Israel berarti ya. Mendatangi, ya kan? Malaikat Israel akan mendatangi orang-orang mukmin fi suratin hasanah, ya. Oh, bakal jadi bagus ya bentuk malaikat Israel. Tidak seseram yang tadi kita gambarkan. Duna ghairihi. Tapi kalau bukan mukmin maka akan didatangi dengan bentuk yang menyeramkan. Satu suan langsung datang. Intinya hasanah lah ya. Hasanah versi hakikat. Ya. Kemudian wal fatinun. Jadi tidak terlalu menyeramkan sih kayaknya. Hanya menggambarkan besar, kan? Heboh gitu. Karena nanti kalau dibanding mungkar nakir, ini lebih spesifik secara fisik. Nah, yang mana malaikat Israel ini udah pembahasannya. Mungkin sebelum lanjut ke malaikat mungkar nakir ada sedikit tambahan atau banyak dari audien yang ingin menambahkan. Tadi soal mencabut ruh tadi itu. Oh iya, sumber Ya, apa? Makornya. iya makornya itu. Dulu kan waktu di pesantren pernah ada kajian pernah membahas tentang ruh itu seperti apa. Lalu saya cari-carilah kemarin literasinya itu. Seingat saya ada di kimia usaha yang Ghazali. Wajib. Ternyata setelah saya cari-cari tidak ada. 2 kali lagi saya baca belum ketemu juga. Di mana ya? Lalu saya konsultasi ke AI, katanya di Ihya. Tidak ada juga di Ihya. Lalu di Arba'in, tidak ada juga Arba'in fi Usuluddin. Lalu ternyata ada di Risalah Laduniyah. Dan itu nyinggung para mutakallimin juga. Nah, di Risalah Laduniyah itu kalau di PDF-nya itu yang umumnya kita download nanti akan diarahkan di situ, itu halaman 30 sampai 32 penjelasannya. Nah, yang mana di situ dijelaskan kalau yang umum ini dijelaskan juga di Ihya bahwa
ruh itu ternyata ada dua versi secara umum ya, secara umum. Yang pertama, ruh yang dimaksud itu sebenarnya adalah jantung. Nah ini singkatnya lah seperti itu, karena catatan saya ada di HP. Ruh itu menurut sebagian para ulama sebenarnya adalah jantung yang memompakan darah, yang mana kalau darahnya itu mengalir dari makanan-makanan apa yang kita konsumsi itu sesuatu yang baik, yang positif, yang halal, maka akan terpancar ke seluruh tubuh energi-energi yang positif. Itu dalam pengertian yang pertama. Lalu dalam pengertian yang kedua, ruh yang dimaksud itu adalah jauhar farad. Dia adalah apa ya bahasa gampangnya? Substansi tunggal. Dia satu entitas atau satu wujud, satu makhluk tersendiri yang berbeda dengan jasad. Dan dia bukan di dalam jasad. Kenapa demikian? Karena jauhar dalam pembahasan ilmu makulat, jauhar itu tidak mungkin menempati jauhar yang lain. Badan manusia ini kan jauhar, dia substansi. Sedangkan ruh itu jauhar juga, substansi. Maka ruh itu tidak mungkin menetap pada jasad. Dia pasti sesuatu yang bukan ada pada jasad. Karena pada dasarnya jauhar itu tidak mungkin bertempat pada sesuatu yang lain. Seperti itu. Kemudian terkait ruh ini, para ulama itu sesuai dengan fannya masing-masing punya berbagai istilah. Yang pertama dari kalangan hukama, ahli hikmah atau filsuf lah. Filsuf menyebutnya sebagai nafsun natik atau nafsun natikoh, jiwa yang berpikir. Sedangkan dalam terminologi Quran biasanya ruh itu disebut sebagai ruhul amri, wa ma utitu minal ilmi illa qalir ruhu min amri rabbi, ya, yang itu tuh. Kemudian juga disebut nafsul mutmainnah dalam Quran penyebutannya. Kemudian kalau di dalam ilmu tasawuf, ruh itu jauhar tadi itu yang dimaksud. Jadi ini istilah yang berbeda, sehingga bisa kita ambil jalan tengah sebenarnya. Kalau yang dimaksud itu mencabut ruh di dalam tubuh, misalnya kan ada beberapa riwayat menceritakan ketika ruh sudah sampai kerongkongan, yang dimaksud berarti ruh maknanya adalah jantung. Jadi fungsi jantung ketika sudah mulai kehilangan fungsinya sehingga tidak mengalirkan darah lagi ke berbagai organ, kata Imam Ghazali seperti itu. Kemudian lama kelamaan sampai kepada tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, lalu dia bertobat, maka sudah tidak diterima, kan begitu. Nah, kira-kira itu fungsi kalau mau diartikan ruh dicabut dari dalam tubuh. Yang dimaksud adalah menghilangkan fungsinya jantung. Tapi kalau ruh yang sebenarnya sebagaimana halnya yang biasa kita lihat ilustrasinya, ada semacam bayangan di dalam tubuh, kemudian ditarik keluar begitu kan. Nah, ruh yang sesungguhnya itu tidak mungkin menetap di dalam tubuh. Karena ruh itu adalah jauhar yang memiliki entitas sendiri dengan jasad. Itu dua hal yang berbeda. Nah, dalam ilmu tasawuf, ruh ini penyebutannya adalah al-qalb, hati. Nah, di situ. Jadi ruh ini punya banyak nama, istilah-istilahnya tergantung fan ilmunya masing-masing. Ada yang bilang nafsun natikoh, ada yang bilang nafsun mutmainnah, ataupun tadi disebut sebagai ruhul amri, ataupun yang terakhir tadi Sufi menyebutnya al-qalb atau hati. Ya, saya suka yang terakhir, yaitu qalb. Berarti boleh ya kita membayang atau menyamakan ruh dengan qalb. Karena memang dari Tapi segi qalb yang dimaksud bukan hati sebagaimana fisik. Lalu beliau Imam Ghazali di Risalah Laduniyah itu beliau menyinggung mutakallimin. Wal mutakallifun katanya, yang mana mereka ini dikenal sebagai ahlul jadal, orang yang suka berdebat. Mereka itu memahami ruh hanya sebatas jismul latif, hanya sebatas fisik yang halus, ya makhluk halus lah bahasa kita. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan kata Imam Ghazali agak dalam tanda kutip agak ngece, agak ngolok terhadap mutakallimun. Mereka itu adalah orang-orang yang belum paham dengan hakikat ruh, gitu kata Imam Ghazali. Nanti bisa saya kirim screenshot PDF-nya. Datanya ada di. Oke, saya izin konfirmasi dari paparan antum tersebut. Ya, tadi kan tidak boleh menempati dua entitas ini bergabung gitu ya. Tapi kalau sekedar dia itu kayak tadi ibarat yang umumnya dibayangkan oleh manusia,
asap-asap kayak gitu, dia tidak bergabung, dia hanya numpang aja Karena masuk. itu masih jismulatif kan berarti. Itu antum negasikan berarti. Iya. Tidak mungkin, Emang- Pak Yu. Secara rasional tidak mungkin. Jadi ketidakmungkinannya itu bukan ketidakmungkinan secara hati, tidak. Tapi secara akli. Dengan catatan kalau kita paham apa yang dimaksud dengan jauhan serta konsekuensi. Nanti ada ini, ada 5 nggak salah itu konsekuensi dari ini, dari jauhar, kemudian arab juga sama ada. Lumayan kompleks Nah, berarti ya. Itu. Para mutakalimun atau ahli kalam, sebagian ahli kalam menyebut ruh itu a'rad, aksiden. Itu dianggap sebagai aksiden. Itu mardud. Iya, ditolak oleh Imam Ghazali. Tapi iya. ingat ya, tadi kenapa kok saya bilang oh belum tentu begitu pas antum baca Jasad. film Qurriha itu, Ah, itu bisa dipahami seperti itu bahwa ruh ada di dalam tubuh dalam pengertian ruh yang pertama, maksudnya fungsi jantung, iya. jantung dan fungsinya itu. Karena kaitan kenapa saya dominan ke yang kolab istilah sufi, karena kebetulan juga lagi mengkaji hadis Arba'in Nawawi yang ala inna fil jasad, ya kan? Mudghah. Dia pakai istilah mudghah, gumpalan daging. Ala wahyal qalb, ya kan? Jadi yang disebutkan yang ketika soluhal jasadu kulluh itu memang qalb, yang berarti sah-sah aja ketika dipandang sebagai fisik. Dengan nama jantung tadi kan? Iya. Nah, ada kesamaan sedikit gitu. Sekalipun nanti urusan hati kan lain lagi. Ada itibar tadi secara bukan aksiden ya. Dia lebih ke tetap harus entitas. Ya, kalau kita bicara ruh yang sebenarnya, mungkin kalau yang dimaksud mudghah tadi itu ya ruh dalam pengertian yang pertama tadi itu, Fisik. fisik. Jantung. Memang ada pengaruhnya. Jadi apa yang kita makan mempengaruhi ruh yang jasad tadi itu, Jantung. yang berupa jantung ataupun mudghah tadi, dan juga mempengaruhi ruh yang sebenarnya. Ya, siap. Saya Monggo. komen ya. Komen. Itu kan ada ayat wa nafakhtu fihi min ruhi kan. Ya. Nah, kita berarti ada yang tiup. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ibarat hakiki. Ya, bukan masalah tidak dengan ibarat Allah taala meniupkan melalui malaikatnya. Kan begitu ada. Seperti fayuk maru di dalam itu kan fayuk maru bi arba'i kalimatin di dalam arba'in nabawi ya dikatsbi rizkihi kan summa nufikha fihi ruh. Nah, di dalam nafkhur ruh kan gitu. Ulama ahlul haq itu meletakkan nafkhur ruh itu sudah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pasti sedikit. Makanya tentang ruh daripada yang dibahas tadi kan itu ada khilaf banyak di situ kan. Makanya yang paling kalau ruh itu secara substansinya yang dicari, maka itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jawabannya di situ. Sehingga Tapi bukan ada mulil ya. Tapi ada kodil, masih ada tapi kodil. Nah, qalilannya dari mana? Yaitu dari kisi-kisi dan clue yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Memahami seperti nafakhtu fihi ruh, pahamin. Kalau ditiup berarti ada wadah yang ditiup. Kan begitu paham rasionalnya. Ditiupkan ke wadah. Sesuatu yang ditiup. Ini kita bukan membahas tiupnya seperti manusia meniup ya. Tiupan Allah itu udah usah ditanya. Kan begitu. Tidak bisa kita menuntut secara spesifik dari Allahnya kan begitu. Tapi memahami ayat itu kan sehingga di dalam masalah ruh itu kalau ulama tasawuf atau seperti yang saya baca itu di dalam kitab Syekh Amin Al-Qurdi Tanwirul Qulub di situ tentang ruh itu sendiri di situ pun beliau menyinggung bahwasannya tentang masalah ruh itu dengan khilaf yang dibawa khilafnya seperti itu tadi ya. Kemudian memang ada sebagian yang saya dengan tadi jauharatun farad. Tapi kalau jauharu farad kan di situ konsekuensi karena itu kan disiplin akal yang memahami sehingga konsekuensinya tidak mungkin bertempat secara akal kan begitu. Tapi di dalam masalah ruh sebagian ulama dan kalau tidak salah di situ beliau menukil bahwasanya Imam Nawawi kalau nggak salah di situ menjelaskan bahwa itu jismun latifah. Di mana itu? Jismun latifah. Syekh Nawawi di Tanwirul Qulub. Tapi ini kalau salah lagi kayaknya ini mungkin sudah
berbulan-bulan saya nggak baca itu. Kalau saya tahu ini mungkin saya buka dulu Takbirul Qulub. Kan begitu. Ya. Sehingga kalau ada keplesetan yang apa yang saya bicarakan mohon maaf gitu kan. Ini kan belajar bareng nih. Ah, iya begitu. Mengajarkan apa. Nah, makanya di dalam masalah ruh di situ beliau mengatakan jismun latifatun gitu. Kemudian ada pokoknya dia itu bertempat di jasad gitu. Secara rasional begini. Itu ruh yang mana nih? Pengertian yang mana nih? Ya, jismun latifatun memahami. Ini beliau cuma mengatakan begitu. Jismun latifatun. Jangan dulu kita potong ya. Siap. Tentang Ini masalah dikerjakan sama jurinya. Tolong artikulasinya. Artikulasinya harus jelas ya. Iya, jismun latifatun tadi kan itu bertempat di jasad. Nah, makanya saya cocok banget dengan kalimat cerdasnya Imam Nawawi ini. Saya komen Imam Nawawi ya. Beliau meletakkan dengan lafadznya lafadz umum, al-maqar. Ya kan? Yang lebih rasional, lebih cepat dipaham itu kan kita maknai wadah, tempat bagi sesuatu isi gitu, yang begitu. Nah makanya di situ Syekh Nawawi, Imam Nawawi kan Syekh Nawawi itu meletakkan itu memang dia itu ada di jasad. Nah kalau masalah qalb itu kan, nah, itu nanti panjang lagi pembahasan. Kemudian yang asik lagi di situ di dalam kitab Tanwir ya, masih di Tanwir ini, nggak kemana-mana, di bab akhir di dalam masalah tasawufnya, memahami an-nafsu. An-nafsu kalau bahasa pengalihan bahasa kita itu kan jiwa. Nah, an-nafsu itu huwa ruh. Nah, kata Syekh Amin Al-Qurdi ya, an-nafsu itu huwa ruh. Nafsu itu adalah ruh itu sendiri. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih belum meletakkan ruh ini di satu jasad dan belum mengenal kepada dunia, itu dalam keadaan fitrah. Nah, itu yang kemarin kita bahas masalah fitrah. Nah, setelah dia itu mengenal dunia kan begitu. Nah, disitulah mulai ada perubahan. An-nafsu, ruh itu sendiri terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang selalu menempel di situ. Nah, begitu itu ruh sendiri. Memahami daripada ar-ruh itu sendiri secara rasionalnya begini ya. Kita bawa bahwa ruh itu adalah bagian yang lain yang secara spesifik hanya clue saja yang tidak mungkin pas kemana saja, tapi yang jadi tolak ukur kita adalah kita itu mengikuti alul haq, ulama-ulama yang berpegang teguh kepada al-wahyu, Al-Quran itu sendiri. Ruh itu sama perbedaan sesuatu hewan atau apapun yang ada ruhnya dan tidak, itu kan adanya ketika seperti satu benda ini kayak gini, kalau saya pukul nih kan gitu, ini nggak ada yang rasakan sakit, tapi saya yang kesakitan. Nah, ini perbedaan antara ada ruh dan tidak. Nah, kan begitu. Antara ada ruh dan tidak ini di sini perbedaannya. Saya yang sakit, ini enggak. Kalau saya enggak ada ruhnya, maka saya enggak akan ada rasa sakit. Nah, keajaiban ada ruh itu adalah akal. Sehingga kan dalam hadis itu kan keajaiban yang lebih luas daripada arsy-nya Allah, kan gitu. Arsy itu kan diantara semua benda yang ada itu adalah paling besar. Tapi ada yang lebih besar lagi daripada arsy. Ini diskusinya malaikat sama Allah ya. Nah, yang lebih besar daripada arsy itu adalah akal. Gitu kan. Nah, akal ini adalah di dalam Tufatul Murid itu kalau nggak salah itu. Akal itu adalah alat berpikir. Alatnya sebagai alat untuk menyampaikan, di-sharing masuk ke hati. Nah, maka al-qalbu di dalam masalah apa itu yang tadi, al-qalbu itu adalah bukti ada ruh. Nah, pandangannya begitu, bukti ada ruh itu adalah qalbu gitu. Nah, makanya qalbu inna fil jasati mudghah itu Imam Ghazali kalau nggak salah dalam kitab Ihya'nya ada dua makna. Makna yang pertama, kalau yang dimaksud adalah bagian jasad maka itu jantung. Kalau yang dimaksud al-qalbu itu adalah rasa yang kita
ada senang, itu menunjukkan ada hati. Ada sedih, ada galau, dan ada rasa flat dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kolbu yang di dalam. Nah, di dalam lafaz Rasulullah yang Rasulullah ungkapkan itu mengajarkan pengungkapan yang lebih simpel dipaham oleh di masanya itu. Sedangkan oleh para ahli peneliti itu enggak pas, tapi itu lebih cepat dipaham oleh orang-orang yang bukan peneliti gitu. Coba bayangkan ala fil jasadi mudghah. Kan itu langsung kepada satu benda di bagian badan itu. Nah, begitu. Maka mudghah yang dimaksud oleh berarti oleh para ahli tasawuf itu al-qalbu, itu adalah bagian batin. Maka ruh itu dan jasad, memahami daripada Imam Nawawi tadi, ruh itu di sisi alamul malakut, jasad itu di sisi alamul mulki. Itu yang sudah menyatu nih. Maka ruh itu mengambil tempat daripada sesuai badan ini. Nah, begitu. Dan ruh tidak mengalami tua. Maka yang mengalami tua dan lain sebagainya itu jasad. Makanya orang pun sudah tua kayak Ustaz Abdullah paling tua gitu beliau nih. Tapi ingat, keinginannya, ya, rasanya dan lain sebagainya gitu, dan kemampuan di atas ranjangnya, udah tidak. Itu sudah berkurang. Itu karena faktor umur daripada jasad itu sendiri. Mohon maaf. Enggak, itu dugaan saja, dugaan. Enggak ada kan menduga-duga. Jadi coba intinya apa ini dari sekian konflik? Intinya tombo ati iku 5 perkarane. Bahkan bisa 9. Jadi mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita menjadi hati yang baik. Nanti ada Ya, lagi. kita lanjutkan di sesi makor sama nafas tadi. siap. Dah, santai kawan-kawan. Itu nasi. Ya, sedikit lagi tentang mungkar nakir karena saya belum puas karena kenapa gitu kan? Kok dianggap sosok yang menakutkan malaikat Israel padahal masih ada yang lebih menakutkan gitu. Nah, karena ini kan hanya lebih mengarah ke fisik besar, ya kan? Nah, toh ujung-ujungnya kalau datang ke mukmin bisrotin hasanah, kan gitu ya? Nah, mudah-mudahan Allah amitna ala dinika dinil Islam. Ya muqallibal qulub, qulub lagi. Kemudian lanjut ke teks mana tadi? Wa mungkar wal fatinun. Kemudian setelah membahas tentang malaikat Israel dengan awan-awannya, ini lanjut kita ke malaikat al-fatinun. Malaikat-malaikat dalam kategori fatinun berasal dari kata fitnah. Berarti bukan memfitnah ya, bisa diartikan menguji. Jadi malaikat-malaikat yang menguji. Sehingga dijadikanlah nama bisa jadi fatin. Jadi fatin Bisa diartikan juri enggak nih? juri yang menguji ya, bukan yang memfitnah. Fatin. Artikulasi. Oh boleh, Cai, lalu. Tunggu ini menambah yang tua apa yang? Monggo Kiai. Oh iya. Hah? Bahasa Bahasa Suryani apa? Oh iya. Bahasa Ibrani? Orang Jangan tahu saya. Yahudi kan Israel itu Artinya itu Allah. Nah, jadi supaya kita tidak takut dengan malaikat, tidak merasa tegang dengan malaikat. Karena pakai Z. Anggaplah Israel itu saya gitu. Nah, gitulah. Tawa. Jadi artinya Israel itu Abdullah, dan artinya kita ini ndak usah takut-takut dengan kematian. Nah, karena dia juga hamba Allah, kita hamba Allah, kan sekawanan. Jadi anggaplah apa itu sleting. Nah, itu. Dan selain itu kan masalah tadi pencabut nyawa itu ya kan, di dalam kitab ini, di dalam kitab apa itu ada tafsir Qurtubi, itu
itu ada perhilafan bahwasannya kalau bahaim itu hewan-hewan itu Allah langsung yang mencabut. Wa fil hadis, ruwiya fil hadis seperti ini, annal bahaim kullaha yatawaffallahu arwahahu duna malakil maut. Itu seperti itu. Ka'annahu yu'dimu hayataha. Kemudian tapi di sini waqad ruwiya khilafuhu. Jadi ada perhilafan juga. Ada perhilafan wa annal malakal maut yatawaffa arwaha jamil khalaik. Artinya di sini ada perkhilafan hewan-hewan yang mencabut bukan malaikat maut tapi langsung Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian kenapa kita sebagai orang mukmin tidak perlu takut? Tidak perlu takut masalah kematian. Yang penting kita, yang paling terpenting adalah menyiapkan bekal kematian. Nah, itu yang paling terpenting. Terlepas tadi dari ruh, apakah ruh itu jismun apa tadi? Jismun latif dan macam-macam. Yang jelas ketika kita meninggal, ruh kita akan merasakan kenikmatan lah. Yang penting sudah mempunyai bekal. Karena sebab apa? Di sini Rasulullah berkata, urfuk bisahibi fa innahu mu'min. Jadi di satu ketika Rasulullah melihat malaikat maut itu ada di kepalanya orang laki-laki yang mukmin, di sahabat Nabi lah. Maka kata Rasulullah, kamu lembut-lembut untuk nyabutnya nyawanya orang mukmin tersebut. Maka malaikat maut berkata, ya Muhammad, tib nafsan wa qurri ainan fa inni bikulli mu'min rafiq. Ini kabar gembira buat kita. Intinya dari hadis ini bahwasanya setiap orang mukmin itu akan pelan-pelan dicabutnya. Tapi wallahu alam, kalau banyak dosa ini lain lagi urusannya. Jadi yang penting kita iman dulu kepada Allah, berusaha meninggalkan sebuah dosa apapun itu, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan senang seperti itu. Dan bahkan kan ketika meninggal itu diperlihatkan diperlihatkan tempatnya, apakah surga, apakah neraka, seperti itu. Jadi intinya kalau kata saya yang paling terpenting adalah kita bersiap berbenah diri bahwasannya di akhirat nanti kita akan merasakan kenikmatan setelah dicabut nyawanya oleh Abdullah. Jadi nama lainnya Israel tadi malaikat Allah. Mungkin ini aja tambahan sedikit mungkin. Ya. Boleh ganti nama Facebook Ustadz Abdullah. Jadi Israel Nuliman. Iya. Ya, Masya Allah. Itu ya. Berarti yang tadi kita koleksikan secara teori, bisa versi malaikat Israel yang mencabut, ada pendapat A'wanuhu. Ini berarti memang menguatkan pendapat tadi Ustadz Abu Yazid, Ustadz Walid, tentang Allah mencabut sendiri. Ya. Berbagai macam perkhilafan yang insya Allah akan kita ulas lagi nanti. Yang pasti fokus ke menyambut kematian dengan berbaik sangka kepada Allah SWT. Nah, jadi selain memperbanyak bekal kita menuju akhirat, jadi perlu banyak husnuzon, sehingga kita perlu mengoleksi konten-konten yang genrenya husnuzon kepada Allah SWT. Itu konten yang Gus Baha. Ya. Lanjut. Mana tadi? Fatin. Ya, Fatin. Wal fatinun isnani mungkar wa nakir. Dua malaikat yang masuk dalam kategori penguji itu malaikat mungkar wa nakir. Wa huma malakani aswadani. Dua sosok malaikat yang aswad, hitam. Wallahu alam sehitam apa? Atau ini mungkin bahasa lain. Ya kan kadang ahmar, ya kan? Ahmar ternyata putih.
Agak takut saya bilangnya sehitam itu. Tapi wajar lah ya agar seram. Gelap. Ya ya bisa. Gelap ya. Hitam kan konotasinya gimana gitu. Nama lain Gosong. Bukan saya. Mandangnya ke saya gitu. Enggak. Nah, malaikat Israel enggak pakai aswadan. Ya, ini mungkin nakir udah ganti nama. Tapi ini Zat, malaikat itu kan nggak punya nafsu, jadi dia tidak punya rasa. Itu kan kalau kita nganggap wah itu kan buruk, iya itu kan menurut emosional kita. Tapi kan aswadan itu orang kulit hitam aja nggak suka sama orang kulit putih. Oh ya, bisa jadi berbangga diri ya. Nggak suka sama kulit hitam karena mereka menganggap kalau putih lebih baik. Siap. Orang kulit hitam lebih baik. Maka walaupun mengucapkan hitam itu memang Nggak secara serta-merta. rasional diterima, secara emosional baru Iya. itu tadi. Nggak serta-merta tersinggung ya malaikat dibilang hitam. Oke, siap. Yang mana? Saya bantah itu. Oh iya. Yakhrikoni, ya kan? Yang mana melubangi kedua malaikat ini? Apa yang dilubangi? Bumi. Dianiabihima dengan taring mereka. Punya taring. Ya ini baru layak seram. Jadi betul tadi yang dijelaskan oleh Kiai Busro. Setenang itu seharusnya kita menyikapi malaikat Israel. Pertama namanya tadi bisa berubah jadi Abdullah dari segi nama, ya kan, terjemahan, dan bahkan bisrotin hasanah ketika kita mukmin. Jadi insya Allah aman lah. Yang bahaya ini mungkar nakir. Karena dari perawakan yang pertama malakani aswadani, dua malaikat yang gelap atau hitam. Kemudian taringnya bisa melubangi bumi. Lahu masyuur masdulah yajuroniha alal ard. Kemudian rambutnya pun ditarik-tarik kayak sepanjang itu. Heboh, rambutnya panjang, kena bumi berarti kan panjang. Absoruhuma kalbarkil khotif. Matanya kayak petir yang menyambar. Wa fi riwayah azraqon ayunuhuma kakudurin nuhas. Matanya kayak tembaga wajan, periuk. Jadi biru, bejana, tembaga. Pokoknya Iron Man itu. Wa aswatuhuma karodil qasif. Suaranya aja itu bagaikan guruh yang membombardir. Iza takallama yakhruju min afwahihima kanar. Pas ngomong kayak ada api keluar. Jadi layak diilustrasikan seseram itu, mungkar nakir yang menanyakan di kubur. Nah, jadi wajar. Sekalipun nanti punchline-nya atau plot twist-nya ini setelah menyertakan seramnya wa an yahbuhuma kasoyasi aikurunil bakor, taringnya kayak tanduk sapi, napasnya karihil asif, napasnya kayak angin badai. Wa fi riwayah kalahab fi yadi kulli wahidin minhuma mitrokoh min hadid. Kemudian ada juga di tangannya malaikat mungkar nakir ini ada mitrokoh, palu dari hadid, dari besi. Yang lawistama alaiha sakolan, kalau manusia dan jin berkumpul untuk mengangkat daripada mitrokoh palu ini, saking beratnya, ma'rofa'uha, nggak bakal bisa diangkat. Berarti sekuat itu. Palunya Thor. Iya. Saya yakin mitos Thor itu terinspirasi dari itu. Iya. Masih. Ma'rofa'uha, ya kan? Walau daraba bihimal jibal lazabat. Ketika mitrokoh itu tadi ditukukkan ke gunung Jempol, Gunung Sari, dan gunung-gunung lainnya. Oh, Gunung Poteng ya. Sejak kapan berubah jadi Gunung Jempol? Termasuk gunung kembar juga. Iya, enggak ada di Singkawang kayaknya. Sapu. Oh. Jadi gunung bisa mencair, ditukuk pakai palunya malaikat mungkar nakir. Lazabat, meleleh. Wahuma muwakalani ala su'alil insi wal jin min ummati dakwah al mu'minin wal munafikin wal kafirin. Jadi akan ditanya tuh umat dakwah, umat yang didakwahi, baik menjawab atau tidak menjawab, baik mukmin, munafikin, kafirin, akan ditanyai beberapa pertanyaan dan akan menghisap mereka setelah ba'da tamami dafni wan sirafin nas fayu'idullah ta'ala ar-ruh lagi ila jami'il badan. Jadi dikembalikan lagi ruh ke seluruh badan. Dan ini akan ada hilaf. Jadi cukup dari sini aja. Sekedar ingin menyampaikan mungkar nakir juga mempunyai pensifatan yang lumayan seram gitu ya. Jadi lebih bagus mengiyakan mungkar nakir seram dibanding menyeram-nyeramkan malaikat Israel yang sudah halus di malam hari ini menjadi malaikat Abdullah. Ya. Mungkin dari tauhid itu aja dulu.
sisanya akan kita diskusikan di sesi lebih setelah ini. Karena menghemat waktu, kita lanjut ke sesi fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya yang ada sebelah kanan. Oh, udah ada mic-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. 9. Oh iya. Sambil diminum kawan-kawan kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Halaman 96. Syurutul wudu yang ke-9. Ya tadi. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Izalatun najasati al-ainiyati, menghilangkan najis yang berbangsa ainiyah. Yang dimaksud dengan ainiyah di sini adalah najis yang masih memiliki 3 sifat, yaitu warna, bau, dan rasa. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidatin fayajibu apa ghuslatani bil ittifaqi. Apabila masih ada, apabila najis tersebut ada, la tazulu bi ghuslatin wahidatin artinya tidak hilang dengan 1 kali basuhan, fayajibu ghuslatani bil ittifaqi, maka wajib untuk membasuh 2 kali. Bil ittifaqi dengan kesepakatannya ulama. Artinya yang dimaksud 2 kali ini mungkin sampai hilang rasa, bau, dan warna. Karena yang dimaksud dengan ghuslah wahidah itu ketika walaupun misal begini, ada najis ainiyah, kemudian disiram 10 kali atau sampai 100 kali, tetapi masih ada sifat-sifatnya, rasa, bau, dan warnanya, maka itu belum dianggap siraman 1 kali. Dianggap siraman 1 kali itu apabila sudah hilang rasa, bau, dan warna, seperti itu. Wa amma idza kanat tazulu bi ghuslatin wahidatin fa 'inda ar-rafi'i la budda min ghuslataini kadzalika. Ghuslatun li izalatin najasati wa ghuslatun li raf'il hadasi. Apabila najis tersebut hilang dengan 1 kali basuhan, maka menurut Imam Rafi'i wajib, kalau di Jawa la budda ini artinya ora kena ora iku maujud. Kalau di sini wajib ya, Tat? Mau tidak mau. Mau tidak mau, harus ya. Harus. Biasanya kami memaknanya wajib. Kotu. Tak kenging punten. Tapi saya belum masih mendapat penggambaran apakah di sini yang dimaksud wajib itu wajib secara apa bagaimana, saya kurang paham. Min ghuslata ini dari 2 kali basuhan. Seperti halnya ghuslatun li izalatin najasati, membasuh untuk menghilangkan najis, atau wa ghuslatun li raf'il hadasi, atau membasuh 1 kali untuk menghilangkan hadas. Artinya di sini cukup misalkan orang punya hadas kemudian di badannya itu ada najis, maka ini cukup untuk dibasuh 1 kali saja. Kama qala sahibu Sofatiz Zubat, seperti pendapatnya Imam Ibn Ruslan dalam kitab Sofatiz Zubat, wa adda minha ar-rafi'iyyu raf'al khabathi, dan menganggap terhitung atau menganggap cukup minha dari ghuslah ar-rafi'iyyu raf'al khabasi, untuk menghilangkan najis. Wa indan Nawawi, dan menurut Imam Nawawi, takfi cukup ghuslatun wahidatun li izalatin najasati wa li raf'il hadasi. Terbalik tadi. Kalau menurut Imam Rafi berarti di sini 2 kali basuhan ya. Artinya 1 kali basuhan untuk menghilangkan najis, 1 kali basuhan untuk menghilangkan hadas. Wa huwa al-mu'tamad, dan pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad.
Yang nomor 10 jaryul ma'i ala jami'il utwi. Mengalirkan air. Mengalirkan air ala jami'il utwi terhadap seluruh badan atau anggota badan. Gambarannya bi ayyajriya dengan gambaran mengalirkan air bi tab'ihi dengan sifat-sifatnya air. Al-utu itu mungkin anggota wudhu. Oh iya, anggota ya. Anggota wudhu. Bukan anggota TNI gitu. Berarti anggota wudhu. Al-utwi di sini. Ya benar. Fala yakfi mashul utwi bi khirqatin aw saljin. Maka tidak cukup mengusap. Nah, di sini ada lafaz mashu. Mengusap anggota bi khirqatin dengan kain atau dengan salju atau dengan es lah. Air yang beku. Yang nomor 11 tahaqququl muqtadi. Yaitu muqtadi itu kalau Jawanya netrapi, Indonesianya apa? Muqtadi. Jawanya gimana? Netrapi kalau biasanya. Netrapi, terpenuhi sebab yang menuntut. Bahasa kekiniannya apa? Penuntut. Apa ya? Mungkin terpoligami gitu enggak bisa. Ya? Penyebab. Terpenuhinya sebab yang menuntut. Penuhi sudah. Ai al-jazmu fin niyati, yaitu mantap di dalam hati. Falau tawaddo'a syakkan hal huwa muhdisun am mutawaddiun. Apakah apabila ada seseorang berwudu kemudian dia ragu, apakah dia itu orang yang hadas atau orang yang masih memiliki wudu? Kalau seperti itu jawabannya bagaimana? Fala yasihhu wudu'uhu in bana al-halu annahu ghairu mutawaddiin li'adami tahaqquqil muqtadi wa huwa al-jazmu bin niyati. Maka wuduknya tidak sah apabila terbukti keadaan orang tersebut masih mempunyai wuduk. Annahu ghairul mutawaddi. Orang tersebut tidak memiliki wuduk karena li'adami tahaqquqil muqtadi. Karena tidak pastinya, tidak nyatanya netrapi apa netrapi. Tidak memastikan Tidak penyebab wudu. tidak punya keyakinannya. Wa huwa al-jazmu bin niyati, dan dia mantap dengan niatnya. Fin niyat. Bin niyah. Yang nomor 12 dawamun niyati hukman bi alla ya'tiya bima yunafiha kariddatin wa alla yasrifaha ila ghairil manwi. Yang nomor 12 adalah langgengnya niat atau dawam, terus-menerusnya niat secara hukum dengan gambaran bi alla ya'tiya, dengan gambaran tidak melakukan dengan perkara yang menafikan niat seperti halnya riddah. Wa alla yasrifa, dan tidak memalingkan, orang tersebut tidak memalingkan niat ila ghairil manwi, terhadap selain perkara yang diniatkan. Nomor 13 ada muta'liqin niyati, tidak menggantungkan niat. Kama taqaddama fi syurutin niyati safhata salasin wa samanina. Betul tak? Arabnya. Itu gimana? Salah sah. Sabhatun sama Halaman yang pernah dijelaskan pada halaman 83. bisa dijelaskan lagi. Nanti lah. Oh, bisa diputar video yang kemarin. Oh iya, video yang kemarin. Video yang kemarin. Atau bawa HT juga bisa dilancar. Kita baca dulu. Kita dibaca dulu. Udah 14, ntar Ya. kita Yang 14 sama 15 dukhulul waqti wal muwalatu. Lida imil hadasi kasalasil bauli wal madhi wal mustahadoti. Yang nomor 14 dan 15 ini adalah masuknya waktu dan muwalah. Muwalah ini berkesinambungan. berkesinambungan. Bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang yang selalu ingin kencing dan selalu sering keluar madhi, atau orang yang mustahadah, beser. Kama qala cercerdat.
India aja gitu. Cercep. Apa ya, bocor kayak? Kama qala sahibu Sofwati Zubat, seperti pendapatnya Imam Ibn Ruslan dalam kitab Sofwati Zubat, lahu syurutun khamsatun tahuruma wa kaunuhu mumayyizan wa musliman wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil maghsuli wa yadkhulu apa al waqtu lidaimil hadasi wa adda minha ar-rafi'i raf'al khabasi. Ada 5 syarat, yaitu tohur, mensucikan. Dan adanya orang tersebut mumayyizan. Mumayyizan itu ngerti sendiri ya, maklum ya. Wa musliman dan Islam. Wa adamul mani'i dan tidak adanya pencegah. Tidak adanya pencegah min wusuli ma'in dari sampainya air ila basyaratil maghsuli terhadap kulit yang dibasuh. Wa yadkhulu al-waqtu lidaimil hadasi dan harus masuknya waktu bagi orang yang selalu menyandang hadas. Wa adda minha ar-rafi'i raf'al khabasi. Wallahu a'lam mas'alatun wallahu a'lam bisawab. Silakan yang mau dibahas tadi. Ya, izaratun najasah ainiyah. Kita satu persatu dulu ya, biar di absen. Ya. Mungkin ada yang ditambahkan atau dikurangi atau dikoreksi dari yang nomor 9, syarat daripada berwudu itu bahwasanya harus ada adegan menghilangkan najis ainiyah, ya mirip dengan memandikan jenazah. Sebelum memandikan secara takmimul badan bilma itu ada adegan memandikan untuk menghilangkan najisnya dulu. Nah, seperti itu. Ada yang punya najis? Ada. Ini kan nggak mungkin kayak kalau apa pas mau wudhu ada kotoran langsung turun dari atas, kan nggak mungkin gitu tasawurnya. Darah. Daerah yang paling intens kan biasanya kan jerawat itu. Atau yang dekat kurban. Pecah pastinya itu. Nah kalau Imam Nawawi, masa kalau Beliau. sekali saja beliau ya. Kalau pendapat Imam Nawawi nggak usah ya. Cukup 1 kali. Yang memudahkan Imam Nawawi. Imam Nawawi cukup. Ya, 1 kali saja. Ya. Kayaknya sudah mulai Sampai ini ngasih penjelasan atau bertanya ini? ngasih tasawuf aja. Oh, ngasih tanya. Ya, mau mengilustrasikan gimana sih kalau wudhu itu ternyata masih ada najis. Dia kayak Sampai musuh itu lagi gitu. saja. Ya, berarti tadi ya habis ngambil daging kurban ada darah di tangan, sedikit aja. Jadi pas wudhu itu cukup 1 kali basuhan, kan sekaligus ya kan, wudhu tertanggal dengan sendirinya. Apakah harus 2 kali? Karena memang ada 2 adegan ya kan, adegan menghilangkan najis dan adegan mengangkat hadas. Makul juga atau asik juga pendapat Imam Rafi'i gitu kan, mengharuskan 2. Tapi ternyata ada penyelamat. Untuk mempermudah kita pegang pendapat yang muktamad, tapi sekaligus 3 aja lah ya, biar ngamalkan sunnah. Ya. Oh. Kalau hukumnya oke lah ya. Kalau ini ya mungkin masih maukuf lah, kita gantungkan dulu. Atau sudah bisa dipastikan? Pasti tidak cukup. Kalau secara nalar ya bagaimanapun, kalau satu basuhan memang itu hadas itu najisnya najis ainiyah ya harus hilang dulu lah. Artinya ketika 1 kali basuhan ada kemungkinan bahkan masih nampak atau masih ada baunya belum hilang, kan berarti harus dibasuh lagi. Maka kemungkinan besarnya di situ adalah najis yang ainiyah. Kecuali tadi pakai bahasa beliau ya kan, dianggap oslah wahidah itu ya harus dengan hilang juga. Ya. Kalau belum hilang, basuh lagi. Bukan harus lah. Tapi istilahnya tetap 1 gitu. Ya. Itu. Jadi ini mungkin lebih ke pembahasan 1 basuhan itu bukan guyurnya. 1 basuh dia memenuhi syarat, Pak. Lumayan ya.
penuh. Pertanyaan Kiai tadi itu kalau secara tekstualnya di sini itu tetap yang dibahas ainnya. Karena itu melanjutkan menurut Imam Rafi'i begini. Terus dilanjutkan tuh teksnya itu wa inda Nawawi, berarti kan tetap membahas ainnya. Bukan hukumnya yang dibahas. Berdasarkan siapul kalam. Dan teksnya sih. Kemudian ghaslah tadi itu betul kata Ustaz Komsun tadi. Mansub ya, Mantap. Ziyadah alif nun. yang dimanakan ghaslah itu sudah memenuhi syarat. Ya semuanya hilang dan sebagainya. Sehingga Imam Nawawi mengambil pendapat namanya ghaslah itu dianggap satu basuhan ketika sudah terangkat semua itu. Baik hadasnya, baik ainiyahnya sudah terangkat. Kalaupun Imam Rafi'i itu berpendapat itu lebih hati-hatinya. Karena kalimatnya kan muktamad Imam Nawawi. Bukan muktamad. Imam Nawawi di situ diterangkan wa indan Nawawi takfir salatun wahidatun li izalatin najasah. Jelaskan menghilangkan, mengangkat najasah. Wa li raf'il hadas. Jadi satu kali basuh dua gunung yang terlewati. Gimana ya? Dua masalah langsung terangkat Ustaz. Izalatun najasah, raf'ul hadas juga. Jadi cukup sekali dan ini pendapat yang muktamad. Imam Nawawi. Jadi lebih simpel lagi. Ya, memudahkan. Tapi tadi dengan syarat harus mengangkat najis goslahnya. Ya terserahnya. Jadi dengan mengangkat najis otomatis mengangkat hadas. Ya. Ini versi yang udah dirangkum oleh Habib Hasan Al-Kab. Ya. Tapi masih memungkinkan ada bahwasanya ini versi yang hukmiyah. Wajib ghuslatin. Kalau hukmiyah Ustaz, kalau kita turunkan lagi ke hikmah, lebih pas Ustaz. Karena mukhiyah itu ikut nyiram. Ya. Kalau ainnya ini itu kan berat, harus hilang ainnya tadi, sifat-sifatnya tadi itu. Bau, rasa dan warna itu. Kalau ini dibahaskan ke hukmiyah, ya lebih mudah. Ya. Hukmiyah cukup siram aja, yang penting terkena air. Ya, masalah. Itu ya. Jadi biasakan amalkan sunnah lah ya. Dan selain sunnah tadi meninggalkan basuhan juga memijit atau menggosok biar najisnya hilang. Tapi kemudian kalau boleh saya tambahkan, kalau Ustaz Robson tadi menerjemahkan dengan bahasa India itu bitop ihi itu dengan apa ya? Dengan sifat gitu. Iya. Kalau menurut saya bukan sifat itu. Apa? Watak. Air itu mengalir dengan alaminya air itu sendiri, bukan sifatnya. karakternya. Kalau diartikan sifat kan air itu punya bau, rasa, warna. Tapi kalau menurut saya itu air itu biarkan air itu mengalir, air itu mengalir dengan sendirinya, dengan alaminya, bukan dengan sifatnya. Ya. Beliau menghendaki itu cuman masih meminjam istilah aja. Masih sama Gimana, sah. Ustaz? Sifat pun yang dipahami tidak masalah. Sifatnya itu gimana? Saya watak saya dia alamnya. Kalau dalam fikih sifat itu kan 3 tadi kata Ustaz. Satu, bau, rasa, dan Itu najisnya Itu tadi. najis kan? Najis. Artinya najis itu kan sifat najis itu punya 3. Artinya rasa, bau, dan warna. Itu sifat najis. Nah, ketika nanti kalau air itu kan, kalau dalam bejuri itu kan kalau tidak keliru jauharatun latifatun. Itu jauhar atau sekelas mutiara atau yang perkara bening yang tapi lembut dia. Itu air. Kalau masalah mengalir itu sifat atau tidak tergantung, karena nanti pada bab air dalam bab wudhu saja nanti ada bahasa ghuslu, ada bahasa mashu. Mashu itu kan namanya mengusap walaupun dengan kain atau dengan kapas. Kalau namanya ghuslu itu yang penting di sana ada genangan, walaupun nanti genangan kita usap, maka itu tidak dianggap sebagai mashu, tetapi dianggap sebagai ghuslu sendiri. Seperti itu. Berarti masih boleh ya wudhu pakai spray itu dengan syarat Ya. digosok-gosok, dan memang bisa digosok. Enggak setitik-titik itu.
Jadi boleh ya duduk di pesawat, jangan maksain tanya Maksud saya kawan-kawan. detailnya kepada kita nih Sat, supaya lebih jelas. Apakah bahasa di sini jariyul ma bitok ini kalau itu menjadi syarat, apa tidak perlu sunnah kayak harus didorong pakai tangan? Apa yang menjadi syarat itu intinya yang penting air itu mengalir dengan alami sendirinya itu sudah cukup. Apa itu artinya jariyu? Jariyu ini kan air itu sendiri mengalir tanpa bantuan. Beda dengan ijro, kita mengalirkan atau kita memijit-mijit atau mengusap-usap, beda. Kalimatnya di situ bah jariyul ma. Ya. Syaratnya itu. Tapi tentunya satu paket lah ya. Gimana Ustaz? Mengalirkan kan itu kan yang dibedakan kan Bukan, jangan diartikan mengalir ke versi saya kan. Jariyul ma itu bukan Mengalirnya. tapi mengalir dengan bitok ini. Air itu sendiri Pak mengalir alami gitu. ini kan bandingannya kan dengan infoti dengan lap yang basah. Itu beda kan, itu yang tidak mencukupi syarat. Iya lah, itu kan yang tak mencukupi. Itu kan perbandingannya. Yang ada air dan membasahi anggota. Yang nggak mencukupi. Ya itu bitop ihi. Ada air mengalir aja itu lah. Ya, secepat itu kita antarakan itu. Apa sudah mencukupi syarat? Sudah kan. Kalau menurut sampai sudah ya sudah. Jangan gitu Pak, ini kan Enggak, ini kan itu salah lagi. salah satu syarat. Apa cukup bagi orang awam kita jelaskan. Yang penting air itu mengalir ke anggota wudhu tertentu tanpa harus kita dorong atau picit-picit, walaupun itu sunnah ya. Apakah itu menjadi syarat? Seperti halnya kita berwuduk dalam kolam kan. Ini kan baru satu syarat. Tentunya misalkan ada air bergerak sendiri di wajah kita, ya kan, pakai pengendalian air, Ya, kan tetap harus ada niat, menyengajakan. Dan dawamun niyah tadi dari awal sampai akhir harus dawam. Jadi walaupun dia mengalir sendiri, ya kan, bisa. gini-gini. Ya, yang penting ada niatnya tadi, niatnya. Cuma di sini penekanannya itu kok pakai contoh falayakfi bi khirqah aw salaj, itu lebih ke bitop ihi tadi. Fokus ke sananya. Adapun kesengajaan mengalirkan air itu dibahas oleh niat yang disengaja dan dawamun niyah tadi. Kalau memaksakan harus satu paket di satu nomor enggak bisa. Ini fokusnya di nomor 9, bukan ke kesengajaannya, tapi lebih ke pokoknya mengalir. Jariyul ma. Nah, mengalir itu apa sih yang diistilahkan dengan mengalir? Nah, ia mengalir dengan definisi bitop ihi, dengan karakternya air ketika mengalir. Oh, berarti ada tadi genangan yang bergerak, baik bergerak sendiri, tapi diniatkan dengan apa ya? Udah di korpuser ya? Ayo bergerak. Nah, bengkok. Telekinesis. Nah, itu terserah lah ya, penting dia mengalir sebagaimana karakter air yang mengalir. Sehingga dikecualikan tadi pakai khirqah kain. Karena bisa jadi ada orang-orang awam yang mikir, keluarga aku lagi sakit, gak bisa wudhu, aku bantuin wudhunya. Oh, takut nih kena air, dimarah dokter. Udahlah, pakai basuh sebagaimana mandi. Nah, itu enggak boleh ya. Nah, jadi lebih ke siarahnya. Itu juga pakai es batu. Ngide sekali wudhu pakai es batu. Tapi ternyata ini bisa jadi loh, absurd itu, serandom itu netizen zaman sekarang. Karena ini kan agak hits tuh. Orang-orang yang nge-gym mandi pakai air es batu. Biar sehat katanya. Lalu pakai wudhu pakai es batu ya kan. Alakul hal seperti itulah ya. Nomor 10. Untuk yang nomor 11 mungkin ada pertanyaan dan tambahan tahakukul muqtadi. Yang tadi diterjemahkan oleh Ustaz Hamzah dengan bahasa nek terapi. Nah, saya taunya necromancer. Kalau nek terapi al-jazmu finniyah. Al-jazmu finniyah. Mantap di dalam niat. Nah, berarti al-muqtadi itu tahakuknya memastikan ya. Memastikan apa al-muqtadi? Memastikan bahwasanya dia harus sejazam itu dengan niat wudhunya. Tadi itu kan berarti dia betul-betul hades gitu. Tidak punya wudhu. Maksudnya saya mungkin terjemah. Maksudnya gini, Jadi terjemahan ini dengan tadi saya ini kentut. Ini tadi, yakin tadi saya kentut. Cuma saya ragu seakan-akan saya yakinnya kentutnya. Berarti kan ada keyakinan tadi. Juga ragu apakah tadi saya kayak wudhu ya. Tapi dia yakin kentut. Berarti ini kan ada muqtadi di sana. Berarti wudhunya yang sah. Ada
secara makna. Tadi itu kan sesuatu yang menuntut, tapi menuntut wudhu itu apa? Berarti yang hadas itu. Ya, berarti memang enak diartikan penuntut, Ustaz. Iktado yang tadi iktidoan. Sesuatu yang menuntut. Menuntut wudhu lah gampangnya. Memastikan sesuatu yang menuntut. Menuntut wudhu. Ya, saya ada satu pertanyaan. Di sini kan apa ini? Hal huwa muhdisun am mutawaddiun fala yasihu wudu'uhu in ban al halu annahu ghairu mutawaddi. Nah, di sini kan apa namanya? Bagaimana dengan yang tajdidul wudu? Orang yang tajdidul wudu itu kan sudah jelas-jelas dia masih mempunyai wudu dan dia tidak ada keraguan sama sekali. Nah, sedangkan di sini apakah di sini ini dianggap tidak sah atau bagaimana di sini? Artinya gini. Kenapa orang yang syak dia punya wudu atau tidak? Kalau jelas dia itu tidak punya wudu, dia tidak apa artinya tidak dianggap sah. Padahal kan semisal kalau dia wudu kemudian dia niat, dia otomatis ya jazmu fin niyah. Mantap dengan niatnya, menghilangkan hadas. Sedangkan yang tajdidul wudu itu dianggap sah, padahal dia masih punya wudu. Seperti itu. Saya tidak ngerti dengan pertanyaannya. Tajdidul wudu kan sunnah, Ustaz. Ya. Memperbaharui wudu. Sedangkan orang yang tajdidul wudu ini sudah jelas-jelas masih memiliki wudu. Dan itu dianggap sah. Ya. Dan dihukumi sunnah. Sepakat. Sepakat. Nah, sekarang di sini apakah dihukumi sah atau tidak di sini? Yang masalah tahakkukul muqtadi al jazmu fin niyah falau tawaddu asyakkan. Dia wudu tapi dalam keadaan ragu apakah dia punya hadas atau dia masih punya wudu. Beda, Ustaz. Kalau dia tajdid wudu kan itu tidak ragu, Ustaz. Saya punya wudu nih, cuma Ya. untuk tajdid, jelas kan? Ya. Kalau yang dibahas ini kan dia syak. Ya. Itu letak perbedaan. Ya, syak sendiri nanti kan dia tetap mengutarakan niatnya untuk berwudu. Makanya tidak dihukumi sah Karena nggak jazm. Karena tidak. jazm. Berarti satu-satunya cara batalkan aja wudu. Gas. Itu lebih rincinya nanti Ustaz, itu ada masalah itu. 1 2 3. Pada intinya itu. Ya. Cuman yang afdal itu. Yang afdal udah dibatalkan dulu kamu wudu. Itu jalan yang terbaik. Karena kalau di keterangan sini kan yang dikasih contoh tuh kalau ternyata dia tidak punya wudu. Nanti di masalah itu disebutkan kalau dia punya wudu gimana? Sah. Itu Ustaz jawaban. Sah wudhu yang lama. Iya, Wudhu yang baru enggak? enggak sah. Kan Sah gini, juga. yang dicontohkan di sini kan ternyata dia ghair mutawaddi. Kalau ternyata dia mutawaddi, sah enggak? Sah jawabannya. Gitu Ustaz. Sah wudhu yang pertama. Yang Yang kedua kedua juga. Yang kedua juga Mm-mm. sama dengan pertanyaan tajdidul wudu itu. Kalau tajdidul dulu kan sengaja. Ya, oke. Wudhu Sengaja. sunnah. Ini kita fokus ke contoh nih. Ya. Contohnya kan yang kalau orang itu tidak tahakkukul muqtadi, contohnya apa? Dia ragu. Saya punya wudu atau sudah batal. Kemudian di wudu. Jaga-jagalah. Kan tidak langsung dijawab enggak sah. Tapi ada jawabannya. In banal hal. Kalau ternyata dia tidak punya wudu, kan batal. Kalau kita balik, kalau ternyata dia punya wudu, sah jawabannya. Sah. Itu ada di masalah, ada di rincianan. Kalau punya wudu sah. Sah. Ragu ini begini kalau Tadi nafas. ragu itu yang dimaksud adalah Masih pegang. yang tadi tadi kita ukur. Kemudian dia ragu apakah saya betul atau tidak, itu ragu. Punya ukur. Tapi dia yakin, tadi yakin saya ini jam sekian ukur. Cuma habis itu saya ragu apakah akan atau tidak. Itu yang dimaksud yakin punya ukur. Apa ragu punya ukur. Tapi kalau yakin, kalau ragu dia punya ukur, beda lagi. Itu begini, dia yakin bahwa hadas, yakin hadas kan, karena memang tadi jam sekian itu kencing atau kentut. Ternyata tapi habis itu saya perasaan gitu. Nah, itu namanya saknya, ada saknya seperti itu. Jadi kalau tidak ada pendorongnya itu tidak bisa dikatakan sak. Sak itu harus ada penentu sebelumnya. Maka yang dimenangkan adalah tadi apa? Yakinnya tadi yang dia.
Kalau yakin wudu, punya wudu berarti dia punya wudu. Tapi kalau yakin dia sah, tidak punya wudu berarti tidak punya. Gimana? Kamu sudah di mana, Mas? Apa ya? Tadi menambahkan masalah itu. Nah, ini untuk menyinkronkan yang awalnya syak kan, tanpa membahas membatalkan wudhu ya, tanpa membahas harus yakin dengan membatalkan wudhu. Cara mensinkronkan, misalkan saya sekarang ini dalam keadaan ragu. Tadi maghrib saya wudhu, kemudian isya saya bonceng istri saya yang punya istri. Oh iya. Lalu kemudian Kucing belakang kan Ustaz? belakang ada. Masa depan. Di depan kayaknya batal ya. Nah, lanjut. Harus besar tapi nanti. Lupa ya jadi mau. Apa kata? Tadi saya nyentuh istri saya atau tidak nih? Otomatis kan ada syak nih dalam pikiran saya itu ada syak. Nah, cara menyinkronkan. Kan kata beliau tadi kan kalau nanti dimenangkan yang yakin. Nah, bagaimana cara menyinkronkan? Padahal saya ini sekarang dalam keadaan syak. Saya pilih yang mana ini? Mohon maaf Ustaz. Nah, permasalahan ini simpan dulu kepada usul fikih al-aslu al-adamu. Itu al-aslu al-adamu. Al-aslu al-adamu di mana? Yaitu al-adamunya itu adalah inban al-hal. Itu tempatnya. Jadi maksudnya kita harus tempatkan dulu keadaan daripada konteks. Nah ini mohon maaf ya, agak berantakan. Nah gitu. Soalnya langsung amburadur, berantakan. Itu menurut saya konsep cara memikir fikihnya gitu. Maka yang dilihat itu tahakkukul muktadinya itu adalah niat. Nah, tahakkuknya itu adalah al-jazmu, kan begitu. Nah, kenapa ketika ingin wudu harus pastikan dulu, kan gitu, niatnya. Nah, maka niatnya harus pasti. Nah, karena tahakkukul muqtadi dituntut, maka dicontohkan dengan ungkapan al-aslu al-adamu. Nah, tasawurnya yang ada dibaca kitab tadi. Nah, di mana letak al-aslu al-adamu? Inbanal hal. Ya kan, kalau memang awalnya itu adalah dia nggak punya wudhu. Nah, kalau awalnya memang punya wudhu seperti contoh yang sampean bawa tadi, tapi ragu batal apa tidak, inbanal hal bahwasan antum mutawaddi itu. Realitanya sampean adalah punya wudhu, maka sampean itu ya berarti dia nggak punya wudhu. Nah, itu konsep ini adalah ketika ditanya bagi orang alim yang ditanya, gimana ini kalau saya begini. Nah, jawabannya adalah, lah, sampai tetap tinggal sholat aja langsung. Nah, begitu. Makanya tasawur itu dilihat. Nah, maka di dalam muqtadi di situ bukan di dalam hadasnya, tapi hadas itu adalah untuk tahakkukul muqtadi. Karena muqtadinya adalah niat. Nah, begitu. Kalau mohon maaf ya, dari saya itu bukan al-aslu al-adamu sih dari usulnya itu, tapi mengikuti kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Oke. Ya. Dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaan semula. Artinya begini, semisal tadi saya batal atau tidak. Berarti kan dikembalikan kepada keadaan yang semula. Berarti kan mengikuti yang tidak batal. Saya ini punya wudhu atau tidak? Punya wudhu atau tidak syak? Maka diikuti yang punya wudhu seperti itu. Beda halnya ketika saya ini tadi tidak wudhu, tiba-tiba ragu punya wudhu atau tidak, punya wudhu atau tidak. Berarti kan diikuti ke yang awal. Tidak punya wudhu. Maka al-aslu baqa'u makana ala makana. Itu buat yang apa tadi contoh yang sampean tadi itu. Iya, yang falau tawaddu syakkan atau yang tidak memiliki wudhu tapi syakkan mengikut kembali ke semula lagi. Seperti itu. Ya, menetapkan yang awal ya. Iya. Mungkin gambaran yakin contoh lah boncengan sama istri kan itu kemudian
kan dia wudhu Hmm. karena ragu-ragu batal. Ternyata setelah wudhu batal betul. Ini wudhunya tidak sah itu. Untuk yang kedua maksudnya. Iya, enggak, yang pertama kan tadi dia perasaannya kan punya wudhu, ya kan? Ya. Dengan istri. Tapi dia ragu dalam hati, saya nak wudhu, tidak wudhu. Akhirnya wudhu dengan tadi niat yang ragu. Selesai wudhu, istrinya bilang, tadi kamu wudhu dengan saya. Berarti kan yakin batal kan? Berarti dia wudhunya tidak sah, karena wudhu dalam keadaan Ragu. itu makanya. Nah, kalau contoh yang itu masuk Ustaz. Iya, Contoh yang di fikih tadi. Betul itu Ustaz. Karena apa benarnya itu malah nyentuh dengan Istri istrinya bilang saya itu terbukti. tentu saya dia untuk dalam keadaan Ragu. Ya. Cuman, kalau itu Ustaz, kalau kita lebih kaji itu sebenarnya ada permasalahan sampai itu. Kok ala makan. Itu nanti dijelaskan di bawah itu. Masalah 1, 2, 3 itu ada Ustaz. Oh, iya. Dari Tulu'ul Fajr sedia yakin. Ada gitu. Oh, biar penasaran berarti kajian pekan depan berarti ya. Ya, pekan depan Iya. dilanjutkan oleh Ustaz Khomsin. Ya. Ya. Bukan Ropan atau biasa. Jadi Gantian lah biar adil. berarti yang berarti yang harus terpikirkan oleh kita itu adalah tahakkukul muqtadinya. Jadi bukan di masalah batal tidaknya, karena batal itu pasti bisa menjazm kepada niat. Nah, di situ berarti permasalahannya. Nah, di situ. Mungkin kalau ini udah ketemu ya alhamdulillah. Jadi efisiensinya Aman-aman lah ya. Jadi masih ada sesi setelah ini insya Allah akan kita goreng-goreng lagi sebelum mendingin. setelah makan. Iya, ada yang hangat biar nggak mendingin. Iya, iya. Jadi biar lebih adem lagi, insya Allah kita lanjutkan ke sesi kajian tasawuf ya dengan kitab Minhajul Abidin yang akan dibawakan oleh rekan saya Ustaz Abu Yazid Al Bustami. Ini ada. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para penonton nggak usah ini ya panjang lebar ya, kita langsung aja lah ya. Oh ini tuh Zat, biar bisa Betul. Cross. Panjangnya perlu, lebarnya mungkin agak dia. Tidak pegang tuh agak. Tapi kan teks ini guys, kalau tahu kita. Ah. Tadi qala al-musannif wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid darain wa nafa'ana Amin. istadana liman kutub sini. Ila an qala wa laqad wajadtu an Sufyan bin Uyainah. Wah, ini mah disorot. Rasa jadi kodok. Ini malah jadi silau. Jadi agak jauh. Nah, sungguh aku telah mendapatkan Tetap yang dimaksud. Kalau didapat pasti ada yang didapatkan. Predikatnya adalah riwayat an Sufyan bin Uyainah annahu qala, bahwasanya Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan, qultu lis-Sauri, aku berkata kepada Imam Sufyan As-Sauri. Ini jelas seorang tabi'in ya. Yang bertanya adalah tabi'in. Nah. Qala qultu lis-Sauri ausini. Wasiatilah aku. Alias aku minta wasiatnya. Ya begitulah mafhumnya ya. Qala Imam Sufyan mengatakan aqlil min ma'rifatin nas. Sedikitkan, kurangi mengenal manusia atau perkenalan atau dan lain sebagainya, semakna ma'rifatin nas. Tapi ini ada kontradiktif dong. Maka kita lihat nanti ya. Qultu yarhamukallah. Aku berkata Imam Sufyan, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, alaysa qad ja'a fil khabar, bukankah telah datang di dalam khabar. Al-khabar makna ada yang memaknai al-khabar itu adalah hadis Rasulullah SAW. Aksiru min ma'rifatin nas, perbanyaklah mengenal manusia, perbanyaklah perkenalan dengan manusia.
Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Karena sesungguhnya orang mukmin itu memiliki syafaat. Qala. Maka Imam As-Sawri ini mengatakan la uhsinuka ra'aita qattu ma takrahu. Saya tidak akan menganggap dirimu bagus, engkau melihat sama sekali apa yang kau tidak senangi. Illa mimman ta'rifu, kecuali dari orang yang kau tidak dari orang yang kau ketahui. Artinya kalau kita melihat orang itu nggak kenal, kita cuek, itu normal. Nah, begitu. Maka ketika semakin banyak kita mengenal orang, kemudian dia itu melakukan yang tidak baik, yang kita tidak senangi, itu pasti langsung spontan ya, secara rasional dan emosional tuh manusia itu langsung spontan. Oh, kok gini orang ini ya? Itu spontan itu. Nah, begitulah tanggapannya. Sehingga itulah yang dimaksud daripada Al-Imam Sufyan As-Sawri. Kenapa? Untuk mengurangi mengenal manusia. Karena semakin banyak mengenal manusia, maka kita semakin melihat perkara yang tidak disenanginya. Qultu ajal. Lalu aku mengatakan Imam Sufyan ini, iya, ajal. Karena awalnya istifham dengan hamzah, maka ia mengakui, ianya iya, bukan ia tidak, maka dijawab dengan ajal. Kalau ianya tidak, itu dijawab dengan na'am. Sumamata rahimahullahu ta'ala, kemudian meninggal Al-Imam Sufyan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Fara'aituhu ba'da mautihi, lalu aku melihat beliau setelah sepeninggalannya fil manami di tidur, alias aku memimpikan Al-Imam Sufyan As-Sawri bihujajin, dengan haji ya, bihijjajin, hujajin apa ya Ustaz? Atau nama tempat itu? Saya lihat di kampus sih di bukit. Di bukit ya, bihujajin, di bukit. Fakultu ya Aba Abdillah, lalu aku berkata kepada Imam Sufyan, ya Aba Abdillah, ini kunyah beliau, ausini, wasiatilah aku, atau beri aku wasiat. Qala aqlil min ma'rifatin nas mastata'ta, sedikit kurangi mengenal manusia, kau tidak akan mampu. Semakin banyak kau mengenal, maka kau semakin ketika melihat keburukannya semakin tidak senang dan spontan, ya begitulah. Fa inna takhallusa minhum syadidun, karena sesungguhnya selamat alias supaya bisa cuek daripada mereka mau berbuat baik atau tidak, hati kita tetap lempeng, flat gitu. Nah, itu sulit sekali. Nah, hati ini tetap tenang, tidak berubah. Kan umumnya manusia ketika melihat orang yang tidak dia senangi perbuatannya, itu langsung berubah, baik daripada lisanul halnya atau kondisinya, dia itu sudah mulai menanggapi orang yang tidak disenangi dengan tanggapan-tanggapan yang tidak enak. Nah, selamat dari hal seperti itu sangat sulit, kata Syekh Sufyan. Nah, oleh karena itu semakin sedikit semakin tapi ini ingat, ini di dalam permasalahan uzlah, ya, kan gitu, ini uzlah. Nah, uzlahnya orang awam, ini Imam Ghazali di sini, ini cocok nih, jangan memperbanyak. Berbeda lagi kalau memang kita konsepnya adalah kita keluar adalah menyambung silaturahim, mau kemanapun saya menyambung silaturahim, karena tekad awalnya sudah memang mencari silaturahim, maka dia harus menjaga daripada perkara yang jangan sampai kita itu ketika orang itu buruk itu semakin berubah. Nah, gitu. Maka di sini kalau di dalam uzlah itu ada 5 keadaan tuh. Ulama-ulama fikih atau ulama tasawuf menimbang keadaan uzlah itu dengan timbangan fikih, itu ada 5. Ya, ada wajib, sunnah, dan itu normal. Nah, kaidahnya itu adalah kullu ma tanawalathu ahwalul wujub. Itu yang wajib. Jadi keadaan-keadaan yang mengharuskan mereka itu uzlah. Nah, seperti kalau di Indonesia itu seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, antum ya, araftum? Habib Abu Bakar Gresik. Nah, itu beliau puluhan tahun, 15 tahun kalau nggak salah, beliau itu tidak keluar khalwat. Keluarnya itu ketika didatangi oleh 3 ulama besar.
Habib Husain Brani, Al Habib Salim bin Jindan, juga Al Habib Ali Al Habib bin Abdurrahman Al Habsyi. 3 orang ini. Jadi ulama-ulama semua yang datang dengan bujukan bahwasannya umat telah membutuhkan orang yang seperti antum. Itu. Akhirnya beliau keluar. Itu. Di situ keluar beliau. Nah, ketika keluar, wa min ajaibi si apa itu karamatil uzlah atau khalwah. Kalau para habaib itu biasanya mengatakan khalwah. Nah, uzlah itu di situ ketika beliau keluar dari kamar uzlahnya beliau, itu kucing melihat ke wajah beliau. Seketika itu langsung pingsan. Nah, itu ke wamin ajaibihi. Dan termasuk kalau pingin uzlah yang agak repot dan menjadi omongan orang di kampungnya seperti Uwais Al-Qarni. Nah, itu uzlahnya beliau. Nah, itu mungkin kita nggak sanggup juga itu. Ya, karena ketika Al-Habib Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali setelah Rasulullah SAW memerintahkan agar sempatkan diri mendatangi Sayyidina Uwais Al-Qarni karena beliau memiliki karomah, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar karena melaksanakan wasiatnya Rasulullah dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mendatangi. Waktu itu kalau nggak salah beliau berada di Irak. Datang ke Irak dan yang diketahui adalah di satu desa gitu. Kemudian datang di sana dan bertanya ke orang-orang desa, apakah kalian mengetahui Uwais Al-Qarni? Orang-orang desa nggak mengetahui. Tidak kami ketahui yang bernama Uwais Al-Qarni ini, kecuali adalah seorang yang suka bernongkrong di tempat sampah. Nah, ini yang nggak mungkin ini kita ya. Yang suka nongkrong di tempat sampah. Nah, disitulah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tetap ingin mendatangi orang tersebut. Maka Sayyidina Uwais itu orang yang tidak dikenali, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah oleh orang-orang kampungnya. Uzlah yang seperti beliau. Ini mungkin juga tidak disanggup lah kita ya. Maka uzlahnya yang seperti ini nih. Ini yang disimpan di derajat yang apa itu, yang memang insya Allah kita bisa gitu. Maka jangan memperbanyak. Karena resikonya takhallus ya. Yang masalah hati tadi itu mungkin lebih berat. Ada yang takhallus. Semakin banyak kita berteman, nanti ada yang ngajak ke masalah minum-minum, ada yang masalah main ke pasar malam katanya. Itu karena saya ngumpul-ngumpul teman itu ternyata banyak terjerumus ke hal-hal ini. Maka ketika memang keadaan itu menyebabkan kita akan terjerumus kepada hal ini, kita tidak memperbanyak teman itu baik. Gitu. Karena terbukti kan daerah kampung saya itu banyak terjerumus karena pertemanan tersebut. Ya, pokoknya begitulah. Kampung itu harus disembunyikan, disensor. Nah, begitu. Maka di sini dibutuhkan untuk uzlah. Nah, termasuk uzlah awam itu ya ketika dan itu wajib dengan keadaan kita di level kita. Nah, itu yang harus keadaan kita di level kita. Ketika ternyata ada tongkrongan kopi, itu bukan berarti kita dilarang untuk nongkrong ya. Tidak ada. Tapi di situ isinya adalah ketika ngumpul ngebahas dunia, ketika ngumpul ngebahas gibah, ngerumpi, ngomongin orang lain. Nah, ini kita lebih baik tidak usah kumpul. Gitu. Kalau kita ingin melakukan uzlah yang dimaksud di sini ya, kan begitu. Makanya ini harus dipahamin. Juga kalau kita tahu Imam Al-Ghazali itu sendiri, beliau itu termasuk uzlah. Ya, uzlahnya beliau ketika merasa kalah dari sisi makom dari adiknya, Al-Habib Syekh Ahmad. Nah, disitulah beliau bertanya, kamu belajar hal seperti ini dari siapa? Kan gitu. Kemudian beliau menunjukkan, guru saya itu tidak seperti kamu, guru saya orang biasa. Ternyata gurunya adalah tukang sol, lihat. Itu di situ pasti ada uzlahnya masing-masing. Maka walaupun kita ini sebagai ustadz ya, jangan pernah gengsi lah kita kerja normal. Walaupun jadi tukang kuli bangunan ya. Ternak ayam ya. Ternak ayam. Wah, itu bagus. Oh, bagus. Bagus itu. Soalnya Nabi kan ternak. Jual nasi bagus. Ya. Ternyata waliullah. Ya. Kita nggak ngarah ke ayamnya. Nabi kan
ternak juga. Ya. Nah, itu dia. Besok sedekah lah, Sok. Oke, siap. Kemudian yang begitu juga tadi yang masalah wajib, kemudian yang masalah uzlah itu sunnah ya, kullu ma tanawalatu ahwalus sunnah, yaitu keadaan-keadaan yang memang menuntut dirinya itu secara sunnah di fikih itu untuk uzlah. Nah, begitu. Itu ada keadaannya. Maka kalau orang yang tidak sampai meloncat tidak ada di makomnya, itu menjadi haram. Karena kullu ma tanawalatu ahwalul haram. Keadaan-keadaan yang haram bagi dia untuk uzlah, seperti uzlahnya Imam Al-Ghazali. Keluar dari uzlahnya Ihya Ulumuddin keluar. Kan gitu. Jadi dalam masa-masa uzlahnya itu emosional rasional beliau tuh dalam keadaan mengarang Ihya Ulumuddin. Nah, begitu. Makanya Ihya itu sangat terpakai sekali. Dan juga yang benar-benar perjalanan beliau sangat-sangat berpengalaman dan menjadi solusi untuk umat setelah beliau, ya ini kitab terakhir beliau yang beliau cuma mengucapkan ditulis oleh muridnya. Ini kitab Minhajul Abidin, jalannya orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam keadaan-keadaan uzlahnya ya, semuanya ada makomnya semuanya. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke mana ya tadi? Belum ya? Oh ya, waqad qila fi makna hadzal khabari nazman, sungguh telah dikatakan di dalam arti di dalam khabar ini dalam keadaan nazam atau secara nazam. Ini nazam itu kalau di kita itu seperti pantun atau kata sastra. Kalau di sini itu ucapannya kayak nusuk banget, itu kayak sad boy itu lah. Wah, mantap. Masya Allah, mulia itu ya, semulia itu Fajar Satboy. Ada Fajarnya, Satboy doang. Oh ya, Sad boy dah. saya tambahkan. Makanya itu kan langsung kadang jadi TikTok ini dan suaranya diambil. Itu karena memang tutur katanya itu sangat berpengaruh. Di Arab itu adalah syair. Nah, makanya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada syu'ara sab'ah. Salah satunya yang syu'ara yang mengajak Rasulullah berdiskusi secara syair. Ya. Nah, itu di Ka'bah itu selain ada patung-patung, di situ ada tulisan-tulisan ahli syair 7 orang ahli syair yang ketika ada penyair baru ternyata memiliki sastra mengalahkan syair lama, diturunkan yang lama, yang baru ditulis. Dan kegiatan ini, hal seperti ini tetap dipakai dan masih diantaranya yang di Ka'bahnya sudah nggak ada. Tapi untuk makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu kalamnya al-Imam, syairnya al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu yang masih dimuseumkan dan ditulis di atas itu ada. Jadi makom Rasulullah kalau ziarah tuh di situ ada tulis di atasnya. Itu yang secara mafhum makna syair beliau itu adalah bahwasanya Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Nah, itu langsung sampai ditulis. Nah, kebiasaan ini. Nah, makanya syair ini sangat-sangat memberi dorongan. Demiknya gede banget. Wah, mantap ini. Demiknya benar, demiknya banget. Makanya orang-orang kalau kita mungkin kurang connect ke syair ini. Coba kalau kita fikih, kenapa sampai ada syairnya? Imriti ada syairnya, kan gitu. Jurumiyah ada syairnya ke Imriti kan, gitu. Kemudian ulumul hadis ada syairnya, karena demeknya gede di dalam syair, dan itu menjadi dorongan yang sangat kuat. Maka ini dalam bentuk syair ini untuk menjadi demek, demek yang gede. Ini bahar tawil nih ya. Di situ kan ada bahar tawil. Bahar tawil itu tawilun dahudun al buhuri fadailu. Bahar tawil ya. Bahar basit ini. Bahar tawil kan? Yeah. Fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilu. Syairnya itu wa ma ziltumud lahal mashibu bima afraki ufattishu an hadzal wara wa ukashifu wa in araftan
Fama in araftan nasa illa, apa ini? Zonan? Oh, zamamtahum, ini agak burmat saya. Jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu wa ma liya dhanbun astahiku bihi al-jafa siwa annani ahbabtu man lai saya yunsofu wa maziltu mudlahal masyibu bimafriki, dan senantiasa ketika rambutku mulai beruban atau nampak uban, mafriki ya di bagian kepala, ufattishu an hadzal wara atau kalau mafriki secara spesifik ini biasanya rambut yang ada belahan baik kanan atau belah kiri tengah, itu mafrik, di antara dua perpisahan rambut. Ufattishu an hadzal wara, aku mengoreksi, searching daripada orang-orang ini, wa ukashifu, dan aku mengurainya atau membukanya. Fama in araftun nasa illa zamamtuhum, maka tidaklah aku mengenal manusia itu kecuali aku mencaci maki mereka. Zamamtu apa zamamta itu? Zamamtum ya. Zamanya zumu. Ya. Di Madinah ya, Bukan harokatnya ini. zaman. Tanya itu yang saya bingung. Oh, tanya. Kalau Mereka ta mencela. nah kan gitu. Itu berarti. Karena syair ini sulit memang. Tidaklah aku mengetahui mereka kecuali semakin kenal aku semakin benci, gitu kan gitu. Semakin aku mencaci maki mereka, artinya semakin kita kenal orang maka kita semakin mengetahui seluk-beluk dan keburukannya. Nah, gitu. Itu yang dimaksud daripada keadaan syair setengah bait ini ya. Jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua orang yang tidak aku kenal. Karena ketika tidak dikenal tuh dia mau ngapain aja kita cuek. Nah, itu normalnya. Nah, makanya alhamdulillah saya bersyukur karena nggak akan suudzon, enggak caci maki ke mereka kan gitu. Wa ma liyadan bun astahiku bihi al-jafa, dan tidaklah aku memiliki dosa yang aku berhak minhu, daripada dosa al-jafa, kejauhan, yaitu saya tidak memiliki dosa yang mana dosa itu menjadikan aku jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siwa annani ahbabtu man laisa yunsafu, melainkan sesungguhnya aku senang kepada orang laisa yunsafu, yang tidak di nasofa itu maknanya Ustaz? Tulisan ini berlaku adil. Ya, orang yang tidak berlaku adil gitu ya. Qala wakilah. Sudahkah? Terus. Pada pintu rumah. Mau diterusin? Cukup ya? Nah, begitulah. Insyaallah. Daripada mafhum syair ini menunjukkan ya semakin sedikit kita mengenal orang ya maka semakin kita tidak mengetahui keburukannya. Nah, maka tapi begini, dalam tasawuf itu ajib ya, fleksibel dia. Kita itu di dalam mengambil metode perjalanan hidup kita itu yang mana? Kita apakah dari silaturahim atau dari sisi yang lain, atau seperti ya semakin sedikit aja ya, atau kalau istilahnya khumul itu terlalu berat. Kalau khumul yang hakiki seperti guraba itu, nah ini yang normal aja itu kita berat. Kenapa? Semakin sedikit sumber ekonomi kita semakin sulit. Nah berarti kan menunjukkan oh kita ini dari sisi lain memang butuh banyak nih pertemanan, perkenalan daripada bidang bisnis. Walaupun kita mengetahui keburukannya, ya berarti kita acuh tidak acuh aja. Itu tinggal dilatih sendiri. Nah, mau ngambil metode ini ya silahkan. Maka ini adalah tujuannya kalau mau uzlah, memang minhajul abidin. Ya, ikuti seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kalau karena metode menuju kepada Allah itu banyak, ya silahkan ikut yang lain. Nah begitu. Sekian dari Al-Fakir sebagai statement, closing statement. Masya Allah. Ya berarti di Minhajul Abidin pun ketika membahas Imam Sufyan Ats-Tsauri, memang seterkenal itu beliau pro uzlah ya. Karena termasuk salah satu ucapan beliau yang menjadi ceramah andalan saya pas masih mondok itu, beliau pernah berkata, "Hadzal zaman zamanus sukut waluzumul buyut
Waridho bilkut ila antamut. Wah, jadi se-introvert ajakannya ke intinya miara ayam aja lah di rumah ya, enggak keluar-keluar, enggak ngajar. Cuma simpelnya jadilah introvert. Cuman tadi untung beliau menyeimbangi ya kan, bahwasanya uzlah itu ya tarihi atau tak tarihi ahkamul khamsah. Jadi bisa menjadi wajib, haram, makruh, mubah. Jadi tapi beliau bilang bukan mansub. Alif wan nun. Ziyadah. Ziyadatul alif wan nun. Gitu. Ghairu munsharif. Mulhaq Ustaz. Oh, kayak Rahman gitu. Bisa. Ghairu munsharif. Alam. Oh iya, jadi Intinya bukan Abdullah. Kalau Enggak, maksudnya sinnya itu Alif nun. ada alif nur khamsan gitu ya. nggak bisa majrur, masih mau. Nanti tidak bisa ditasarruf beliau. Tapi rajin sedekah insya Allah. Amin, amin. Jadi tadi ya penekanannya uzlah ini salah satu jalan dan memang itu memang sering dipelopori oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi jangan lupa menyeimbanginya dengan ahkamul khamsah ataupun lain-lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa disajikan untuk malam ini. Baik itu dari kajian tauhidnya, mudah-mudahan kita semakin mengimani baik secara nama malaikat-malaikatnya, begitu pula dengan tugasnya. Karena memang penekanan daripada bab tauhid di malaikat itu, iman kepada malaikat, selain kita mengimani nama, tapi perlu juga mengimani tugas. Yang kalau emang udah dispesifikkan ke berbagai dalil-dalil yang menjelaskan tugasnya. Itu dengan fikih tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin memperbaiki cara kita berwudu. Jadi jangan ngide wudu pakai es batu ataupun wudu pakai kain digosok-gosok. Nah, dan ditutup juga dengan Minhajul Abidin, alhamdulillah. Jadi kalau mau uzlah banyak caranya. Nah, bisa dengan mondok di Al-Ghuraba. Cocok ya? Uzlah dengan vibes yang surgawi insyaallah. Tapi Irwan tidak terlalu uzlah rame. Pakai kamar tadi bisa, kamar holwat bisa juga. Tapi tidak ikut kajian kala. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan ke sesi ramah tamah dan pertanyaan dulu. Oh boleh. Oh iya tentang tasawuf ya. Nanti di siap. makan-makan. Biar lebih logowo nanyanya, karena ini direkam kan. Lakhufun alaihim. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ini episode kita masih panjang kawan-kawan. Jadi insya Allah masih ada pekan depan, Rabu depan lagi. Jadi sampai kiamat kurang 2 hari persiapan ya kan? Jadi insya Allah di tempat yang berbeda. Jadi yang mau join silahkan ikuti fanspage NU Katulistiwa. Mungkin cukup dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.